الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan kasih sayang Allah. Baik nikmat iman, nikmat Islam dan pemberian hidayah oleh Allah untuk kita. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya benar-benar nikmat yang Allah berikan itu senang Allah karena kita bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, pada ulama-ulama muqaddimin, ulama-ulama mutakhirin. Para hadirin dan hadirat, para pendengar di mana berada, untuk malam ini ya kita lanjutkan pelajaran kita sebagai seorang muslim harus menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tujuan utama di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Cuma pertanyaannya, kalau kita muslim sudah benar muslim, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Sudah baik atau ini yang bersalah? Sudah baik hubungan kita dengan Allah? Itu pertanyaan untuk diri kita sendiri. Dan bagaimana hubungan yang baik dengan Allah? Bagaimana? Sedangkan kita malas menuntut ilmu, malas mendengar ilmu, malas duduk sesaat tidak lama untuk mendapat ilmu, untuk beramal sesuai dengan ilmu, untuk mencari pahala, duduk iktikaf, mendengar tausiah, diberikan pahala oleh Allah. Apa sudah baik hubungan kita? Diampuni dosa oleh Allah dan selalu kita mendapat ridha Allah. Itu adalah hubungan yang baik dengan Allah. Karena itu perintah Allah semua. Cari ilmu perintah Allah, duduk dalam masjid perintah Allah, i'tikaf itu perintah Allah, mencari ridha Allah, beristighfar dan sebagainya. Itu hubungan baik kita dengan Allah. Kalau begitu kita selesai salat, assalamualaikum, langsung keluar, tidak jelas bagaimana hubungan kita dengan Allah. Tak ada yang lebih besar pahalanya, yang lebih penting daripada hanya menuntut ilmu. Maka kita belum hubungan baik dengan Allah. Salat juga lewat-lewat waktu, berjamaah juga tak mau. Ada yang datang 10 salat sendiri-sendiri. Dan juga salat itu kadang-kadang salat sunat itu dua rakaat 1 menit. Bagaimana hubungan baik dengan Allah? 2 rakaat 1 menit.
Rusak hubungan kita dengan Allah. Bacaan tak benar. Semua tidak benar. Yang sesungguhnya 2 rakaat solat sunat itu 4 menit. 6 menit. Tapi 2 rakaat solat 1 menit. Baik hubungan kita dengan Allah. Sedih itu. Bacaannya cepat lagi. Takbirnya hanya malas. Berarti kita belum hubungan baik. Cuma karena kita orang awam, ilmu terbatas, ya sudah baik semua. Coba lihat dengan ilmu yang benar. Belum baik kita, belum. Maka karenanya malam ini ya kita seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim harus menjalin hubungan yang baik dengan Allah SWT. Itu tujuan utama dalam kehidupan dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kan tidak ada tujuan yang lain. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah aku, beribadah kepadaku. Itu tujuan utama. Ya, dunia ini perlu, tapi tujuan utama untuk beribadah kepada Allah, tujuan untuk akhirat. Bukan tujuan untuk dunia, demi dunia, mati di dunia. Sudah banyak yang sudah tujuan di dunia, cari dunia saja, kemudian mati. Mana tujuan? Dunia penting, tapi tujuannya akhirat. Salat kita tujuan akhirat pada Allah. Bukan tujuan hanya asal-asalan itu. Maka sedih kita seorang muslim belum ada hubungan yang baik yang sebenar-benarnya dengan Allah. Cuma sekedar. Karena tujuan utama itu dalam kehidupan dunia dan akhirat itu. Harus kita hubungan yang baik dengan Allah. Baru ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqa ridha wal jannata wa na'udzubika min sukhtika. Minta dulu ridha Allah. Kalau tidak ada hubungan baik, wal jannata, setelah hubungan baik ridha Allah, baru ya Allah berikan surga. Ini hubungan tidak baik, minta surga. Ridha kah yang pertama, baru wal jannata, baru wa na'udzubika min sukhtika. Maka pertanyaan ini untuk kita selama ini, bagaimana hubungan kita? Ya, asal udah. Jadi umpamanya hubungan baik dengan Allah itu harus bersikap ikhlas. Sudah ikhlas kita solat, sudah ikhlas kita mendengar ceramah, sudah ikhlas kita duduk i'tikaf dalam masjid, sudah ikhlas kita berzikir, sudah ikhlas baca Al-Quran, atau karena orang? Kalau karena orang, ikhlas itu adalah mengosongkan hati dari berbagai macam hal dan niat hanya untuk Allah semata. Mengosongkan hati, jangan bimbang macam-macam. Kita salat ini mulut, bacaan dan semuanya, ya hati kosong, lalai. Bacaan salat dari awal sampai terakhir lalai, hati kosong, hati bimbang, tidak ada bimbang. Padahal hanya mengingat Allah. Lain kita kosong. Jangan hati-hati kosong kepada Allah. Mengosongkan yang lain, hati tetap. Aku ibadat. Apa sudah kita lakukan? Itu baru ikhlas itu. Niat hanya untuk Allah semata-mata. Ini yang ngeri kita ya. Yang ngeri. Ibadat karena ikhlas itu berat dan sedikit orang. Yang banyak adalah baru senang kalau bercampur dengan riya.
itu sudah senang. Kalau ibadah bercampur dengan riya, bersedekah bercampur dengan riya, dan lain-lain bercampur dengan riya, bagaimana? Berapa persen ikhlas? Kalau bercampur dengan riya, Allah tak terima. Karena apa? Riya itu syirik kecil. Beribadah kepada selain Allah, kepada manusia, berlihat pada manusia. Segala yang kita pada manusia. Saya bagus ceramah, saya bagus tausiah, karena dilihat itu riya. Apa? Takut pada Allah? Tidak. Yang sesungguhnya, kalau tidak ada riya seolah-olah apa? Tidak puas. Begitu ada riya sudah puas. Kalau sudah bercampur dengan riya, sudah puas. Maka karenanya amalan kita bagaimana dengan Allah? Karena hubungan kita belum yang sesungguhnya, masih bercampur dengan hal-hal yang lain. Kalau salat itu yang sesungguhnya hanya semata-mata karena Allah, bacaannya ya di mulut tapi hatinya ingat itu. Dan Allah melihat kita walaupun kita tidak melihat Allah. Maka harus sesungguhnya. Ya banyak di zaman tren sekarang, zaman modern sekarang hampir sudah. Maka di Arab Saudi itu kalau ada yang foto-foto selfie ditangkap, bahkan bayar denda yang ratusan juta sekarang. Di penjara kita. Karena riya. Sedang baca Quran dan sebagainya. Kalau tidak ada bercampur dengan riya enggak senang. Kalau sudah ada riya, ya. Ini kalau yang hati-hati itu di penjara, ditangkap kita, bayar denda ratusan juta. Kalau enggak dilepasin. Maka karenanya coba kita ikhlas. Kosongkan hati dari berbagai macam dan hanya niat hanya untuk Allah semata-mata. Itu baru. Ikhlas itu berat melakukan, berat itu. Kecuali orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau yang tidak takut, nah, berat ikhlas. Berat. Hanya orang yang takut kepada Allah dan demi Allah, karena Allah. Berarti ibadah saya kalau bukan kepada Allah, sia-sialah saya ibadah 20-30 tahun dan seumur hidup karena ada riya. Bagaimana ibadah saya? Takut kepada Allah atau tidak? Kita banyak ibadah, riya ada. Jadi ini yang berat ini. Tidak ada, walaupun orang alim berat. Kadang-kadang orang paling alim paling riya. Paling berilmu, paling riya. Bukan tak tahu. Tapi, nyahana riya santang. Kalau kita melihat itu, nampak. Orang tulus, orang ikhlas, orang riya. Nampak. Dalam sikapnya. Dalam solat. Nampak semua. Nampak. Maka karenanya, sedih kita. Begitu meninggal, apa kata Allah? Bukan untuk aku kamu salah. Bukan untuk kamu aku ibadat. Bukan. Untuk memperlihatkan segala-galanya pada manusia. Tidak ada lagi balasan di akhirat. Sudah cukup puas kamu dipuji. Sudah cukup puas kamu dibilang hebat. Sudah. Di akhirat. Tidak ada. Sedih tidak. Maka karenanya, coba mari kita segala-gala karena Allah, untuk Allah, demi Allah. Walaupun berat. Jangan menganggap ikhlas itu enteng, berat. Tapi kalau ingat bahwa Allah tak memberi nilai, sia-sialah ibadah saya. Segala-gala yang tidak diterima, bagaimana? Nah, baru
semata-mata karena Allah, demi untuk Allah. Maka dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada bacaan ada. Inna solati, sesungguhnya solatku di mulut, wa nusuki, segala ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah. Benar. Mulut benar, hati benar. Inna solati, sesungguhnya salatku, wa mahyaya, hidupku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Benar? Belum. Mungkin bohong kita. Lillahi rabbil alamin. Benar. Lalai itu. Hati lalai. Jadi jangan lalai kepada Allah, demi Allah. Apa yang kita ucapkan itu benar. Memang berat. Ada yang orang salat mulai pertama sampai kadang-kadang rakaat tidak jelas, bacaan tidak sampai salam, tidak ada ingat Allah di situ. Apa juga? Ya salat, bacaan saja. Membagus bacaan. Bukan karena Allah membagus bacaan, karena orang. Bukan karena orang. Bagaimana ibadah kita? Makanya mari kita sedikit. Orang berilmu kurang ikhlas. Yang tidak berilmu, yang tidak tahu ilmu, kalau sudah orang berilmu, alim, kurang. Bukan tidak, kurang. Ya, makanya. Jadi ikhlas. Hubungan dengan Allah itu baru baik kita. Kemudian hubungan dengan Allah yang baik, kita banyak keliru, banyak dosa, banyak macam-macam. Allah tidak senang. Harus kita bertobat. Harus kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita kepada ampunan Allah. Bersegera. Ini banyak orang berdosa tidak bertobat, tidak segera, bahkan memperlambatnya tobat, bahkan tidak tobat. Dosa kita. Berbagai hal kita lakukan ada dosa. Bukan tidak ada dosa, ada. Ada bertobat? Tidak. Pada Allah bersegeralah kamu untuk ampunan Allah. Untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni sikap kita yang berdosa itu harus tobat, merasa menyesal. Berasa menyesal kita. Jadi kita harus berupaya memperbaiki diri. Tak ada manusia yang tak dosa. Tidak ada. Semua manusia berdosa. Mulutnya berdosa, matanya berdosa, telinganya berdosa, jalannya, kakinya semua berdosa. Makan yang kita makan itu berdosa. Jangan kita anggap itu sudah suci semuanya. Yang kita dengar, yang kita lihat, banyak dosa. Quran tidak pernah dilihat berbulan-bulan. Koran tiap hari. Quran tidak pernah lihat. Dosa tidak. Ada yang orang tua tidak baca Quran. Oh, enggak bisa lagi, mata sudah macam hafal, enggak bisa, surat pendek. Tidak. Tapi kalau Quran tetap dibaca. Dan di rumah banyak Quran. Dosa kita. Mengapa Quran tidak kita baca? Maka karenanya jangan kita menganggap tidak berdosa. Orang alim, orang berdosa. Orang sangat alim juga berdosa. Yang manusia berdosa kecuali Rasulullah maksum. Nabi sudah bertobat semuanya. Nabi sudah bertobat semuanya. Sudah diterima oleh Allah. Sudah surga itu. Kalau kita banyak dosa, maka ini
Harus kita berupaya memperbaiki diri kita. Memperbaiki. Kalau tidak, binasa. Setelah melakukan kesalahan atau dosa, harus kita tobat, memperbaiki. Memperbaiki. Kalau tidak, kemudian takwa itu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Takut kepada Allah, taubat, dan ikuti yang tidak baik dengan kebajikan. Salah, lakukan kebajikan. Yang dulu pelit, kikir, dosa, kemudian bersedekah. Tidak solat. Dulu tidak pernah berjamaah, sekarang lakukan berjamaah. Setelah salat tidak istighfar. Sesudah salat tidak tasbih, bertasbih. Ikuti yang baik itu. Yang tidak baik dengan kebaikan. Tamhuha, dapat menghapuskan kesalahan yang tidak baik. Tapi ingat, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah dengan manusia akhlak yang baik. Ini yang tidak. Dengan manusia tidak baik, sesama tidak baik, dan berbagai macam tidak baik. Bagaimana? Dosa terus menerus, tidak taubat, tidak meminta maaf, ego lagi. Padahal kita, orang yang cukup baik adalah orang yang bersalah itu meminta maaf pada orang yang tidak. Yang sebenarnya ini orang salah tidak meminta maaf. Makanya karena apa? Tidak menyesal. Kita salah harus meminta maaf dan orang itu harus memberi maaf. Jadi kalau tidak, selalu kita di dalam kesalahan, selalu kita di dalam berdosa, akhirnya meninggal. Bawalah dosa ke alam kubur. Bawa dosa ke alam kubur, disisalah. Jangan bawa dosa. Ini. Kemudian hubungan dengan Allah itu harus baik lagi dengan bersyukur. Baru baik hubungan kita dengan bersyukur. Bersyukur kepada Allah artinya melakukan ibadah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Banyak berzikir karena nikmat Allah cukup banyak. Banyak bertasbih, banyak bertahmid karena nikmat yang Allah berikan cukup banyak. Bersyukur. Seperti umpamanya ini dalam situasi sekarang menghadapi kurban. Harta cukup banyak. Bersyukur dengan harta kurban. Kurban. Banyak harta kita berkurban, bersyukur. Allah akan menambah. Tapi kalau tidak bersyukur, mungkin harta tidak manfaat, kita tidak nikmati, akhirnya sakit, harta habis, meninggal, tidak ada apa-apa. Kurban tidak ada. Berkurban itu bersyukur, beribadah kepada Allah, bersyukur dengan beribadah dengan harta. Seperti ini rezeki yang Allah beri. Apa? Kita tidak berkurban. Berkurban. Tapi sayang uang. Memang sayang. Untuk apa uang sayang kalau tidak membawa kepada Allah dan akhirat? Untuk apa? Tinggal di dunia kan sayang juga. Mati kita harta di sini. Anda sayang. Harta di sini banyak, kembali kepada Allah nol. Tak bawa apa-apa. Tak sayang. Lebih sayang lagi. Maka kalau sayang kepada harta, bawa. Bersyukur pada Allah dengan harta, berkurban, bersedekah, berinfak, dan sebagainya. Itu bersyukur kepada Allah. Orang tahu, tapi melakukannya berat. Tahu, tapi berat. Sampai sekarang, kukurban atau tidak? Masih bertanya-tanya. Innalillah, baru tahu. Penyesalan. Maka
bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah Taala. Baik dengan harta, dengan beribadah dan dengan yang lain, ya. Harus bersyukur. Yang ini mengakui dan menghargai segala nikmat yang diberikan oleh Allah, baik berupa kesihatan Allah berikan. Maka yang sedih kita orang diberikan sehat, tidak ibadah. Harta banyak-banyak, tidak bersedekah. Rumah besar-besar, tidak solat. Besar rumah, tidak solat. Itu nikmat Allah. Pertanyaan, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita sehat sampai umur, sampai hari ini, makan, minum, pakaian, semua Allah berikan. Tapi mengapa tidak beribadah kepada Allah? Pertanyaan. Siapa berikan sehat? Mahal sehat ini. Dibeli enggak ada. Jantung mahal. Kita masih bagus jantung. Ginjal, kalau beli ginjal berapa miliar. Tapi mengapa tidak sujud, tidak beribadah kepada Allah? Itu pertanyaan. Yang kita makan punya Allah, yang kita minum punya Allah. Kalau Allah tidak beri makan, lapar kita. Kalau Allah tidak beri pakaian, telanjang kita. Tapi mengapa kita tidak bersyukur, tidak beribadah kepada Allah? Ini pertanyaan. Padahal akhirnya kembali kepada Allah. Bawa apa? Harta tinggal, rumah tinggal, suami tinggal, istri tinggal, anak yang paling kita tinggal. Bagaimana? Datang ke kuburan rame-rame, tinggal sendiri, pulang. Mobil mewah, pulang. Istri cantik, pulang. Suami pulang, sendiri dalam kuburan. Tidak azab, tidak disiksa. Siapa yang tolong kita? Amalan tidak ada. Sedekah tidak ada. Zikir tidak ada. Salat tidak khusyuk, salat tidak ikhlas. Ingat, siapa yang membantu kita kalau amalan tidak ada? Ini harus dipikir. Kita enggak lama lagi sudah masuk. Masuk mana? Kuburan. Masuk. Pasti. Sakit pasti. Tua pasti kalau ada umur. Nak tua. Kecuali meninggal sekarang, enggak tua. Bagaimana? Coba bertanya. Lama kita tidur. Lama. Tidur dalam kuburan itu lama. Dulu nenek-nenek kita lama mati, sudah mati. Kemudian ayah cik, kakek kita lama sudah mati. Kemudian ayah-ayah kita lama sudah mati. Tunggu kita sekarang. Bawa apa? Bawa apa? Kehebatan tinggal, segala-gala tinggal. Ini yang harus kita pikirkan. Maka di mana saja amal, coba ya, beribadah, bersyukur, berikhlas kita. Jadi supaya ya, Allah ya, sayang kepada kita. Karena Allah berikan kesehatan, rezeki Allah berikan. Ya, banyak yang Allah berikan ya, di dalam kehidupan ini. Kesuksesan Allah berikan. Coba kita dulu kecil, ada kita bayangkan seperti hari ini. Waktu di kampung-kampung, kemudian sekarang sudah ke kota, ke Banda Aceh, ke mana, ke Jakarta. Ada kita bayangkan siapa yang berikan? Allah. Sukses siapa yang berikan? Allah. Seluruhnya Allah. Mengapa kita malas beribadat dan lupa kepada Allah? Ini pertanyaan. Mengapa? Padahal yang memberikan sukses Allah. Itulah kita tidak bersyukur. Padahal luar biasa Allah berikan nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi tusuha. Coba itu nikmat Allah, tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu kita dengan apapun. Air laut
menjadi tinta, kalam. Ya, kayu-kayu di dunia ini menjadi kalam. Tidak mampu menulis nikmat Allah. Dalam tubuh kita sendiri tidak mampu kita menulis. Satu hari satu malam berapa ratus, puluhan ratusan ribu nafas yang keluar, detik-detik, ginjal kita, jantung kita dan sebagainya. Kalau itu mati, habis. Makanan yang kita makan diolah menjadi darah yang baik, darahnya kotor, untuk sampah. Mana sampah? Berak itu sampah. Siapa yang olah? Coba, siapa? Apa di dalam tubuh manusia yang Allah ciptakan? Minum kopi, bukan keluar kopi. Kalau malam ini minum kopi, keluar kopi, langsung ke rumah sakit. Malam ini minum kopi, besok kopi keluar, enggak ke rumah sakit. Menunggu mati. Allah. Begitu Allah memberikan nikmat, masih kita malas ibadat, malas solat, masih kita tidak semata-mata kerana Allah ibadat. Coba lihat sukses kita. Kalau kita bersyukur, kita cukup banyak nikmat, kasih sayang Allah, pemberian Allah. Kalau kita tapi kalau tidak bersyukur, belum. Maka jangan lihat orang-orang di atas yang kaya-kaya. Belum ada apa-apa. Kita mobil enggak bagus, orang itu sudah mewah. Lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Tidak ada kaki, tidak ada mata, tidak ada tangan. Semua tidak ada. Rumah tidak ada. Tidur tidak jelas. Lihat kita, alhamdulillah. Orang itu kebutuhan hari-hari tidak, kita alhamdulillah. Maka jangan lihat kalau harta ke atas kita habis, tapi lihatlah ke bawah kita. Sedih orang itu tidak ada apa-apa, makan tidak jelas, kita ada. Tapi kalau untuk ibadah, untuk ilmu, lihatlah orang di atas kita. Mengapa orang bisa berjamaah sehari semalam 5 kali, bisa salat qabliyah ba'diyah, bisa berzikir, bisa duduk di masjid bahkan lama. Mengapa saya tidak bisa? Nah, itu dia. Kalau harta, lihat orang yang di bawah kita. Tahu Pak, tidak ada makan sekarang. Rumah belum ada, orang itu yang banjir-banjir itu. Sedih menderita, cucu-cucunya di mana tidur anaknya. Kita alhamdulillah. Yang tidur rumah sakit, saya baru pulang di rumah sakit itu di Kedah. Melihat sedih. Tidak bisa ibadah lagi. Tidur menunggu mati. Mati pun belum. Coba. Kita sehat, alhamdulillah. Bersyukur. Kalau enggak tiap-tiap hari datang ke rumah sakit, sadar kita. Jangan kita menganggap saya tidak sakit, saya ingat. Kalau meninggal sekarang bukan sakit. Yang di Al-Falah Sigli kemarin, khatib lagi. Salat. Mau sujud. Orang lain masih, mengapa enggak bergerak? Sudah. Innalillah. Tapi hari Jumaat lagi. Orang alim lagi, orang saleh. Waktu khutbah itu seolah-olah wasiat terakhir. Jangan makan yang haram. Jangan makan yang baik. Makanlah yang baik-baik. Jaga diri, selamatkan diri. Seolah-olah wasiat terakhir. Meninggal hari itu. Nak sakit? Tidak. Siapa? Tahu dia? Tidak. Allah hanya Maha tahu. Juga kita ini belum tentu rumah sakit belum tentu. Banyak saudara-saudara kita datang ke Arab umrah dan sebagainya, sedang zikir, orang kami duduk semua itu ditumpuk dengan, ada di belakang orang lihat, coba apa no? Innalillah, sedang zikir di Masjid Nabawi. Coba datang umrah, kemudian di sana dia, mengapa? Ya inilah, makanya persiapkan diri untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, taubat dan bersyukur.
Demikian yang dapat kita sampaikan. Nanti kita sambung lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أعز الإسلام والمسلمين